Kembali dari dunia abadi. Audiobook Novel Silat. Episode 11. Jiarwidao menatap Tang Xiu dengan penuh penghargaan saat dia juga mengambil cangkir dadu dan mulai mengocoknya. Ruangan itu menjadi sunyi dan senyap dalam sekejap. Hanya menyisakan suara dadu yang saling beradu keras di dalam wadah dadu. Suatu ketika, bagaikan matahari yang menerangi langit. Di waktu lain, bagaikan badai di tengah cuaca buruk. Suatu saat, suasananya tenang dan tenteram. Di saat lain, suasananya berubah menjadi kacau. Bersamaan dengan gerakan dan getaran pergelangan tangan Jiarwidao dan Tang Xiu, ruangan itu dipenuhi dengan suara dadu. Terkadang suara itu meledak dengan cepat, terkadang pelan, dan terkadang pelan. Sementara beberapa lainnya menjadi berat. Hati setiap orang juga berfluktuasi, tercermin dari ekspresi tegang di wajah mereka. Jiarwidao dan Tang Xiu saling menatap dengan erat. Mereka tidak memperhatikan dadu di tangan mereka. Ketika semua orang di ruangan itu hampir tercekik, suara bang yang teredam terdengar 2 kali. Jiarwidao dan Tang Xiu telah meletakkan cangkir dadu mereka di atas meja. Kau duluan, atau aku duluan? Jiarwidao menatap Tang Xiu sambil tersenyum dan bertanya. Grandmaster Jia duluan. Tang Xiu menunjukkan sikap pasrah saat berbicara dengan nada hormat. Meskipun mereka berdua baru saja bertarung, tetapi sebenarnya itu adalah pertukaran. Keduanya, pada akhirnya, bahkan telah memasuki ranah saling menemani. Setelah menjalani pertandingan ini, mereka tidak hanya memperdalam pemahaman dan menjadi akrab satu sama lain, tetapi mereka juga telah menjalin persahabatan yang erat. Seperti kata pepatah, orang-orang berbakat mampu mengakui bakat satu sama lain. Mendengar perkataan Tang Xiu, ekspresi serius dan penuh pertimbangan muncul di wajah Jiarwidao. 4 poin, tidak, 6 poin. Setelah lama merenung, Jiarwidao menyebutkan sebuah angka. Namun, dia langsung mengubah angka tersebut saat menyebutkan angka tersebut, sementara ekspresi aneh muncul di wajahnya. Melihat dengan jelas reaksi Jiarwidao dengan mata mereka, Zhang Deqin dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun dan khawatir. Zhang Deqin dan yang lainnya sangat mengagumi dan mempercayai kemampuan berjudi Jiarwidao. Mereka juga telah menyaksikan keterampilan berjudi legendarisnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiarwidao akan benar-benar mengalami masa-masa sulit seperti ini saat berjudi. Namun, kini mereka dapat melihat bahwa Jiarwidao sedang ragu-ragu. Terlebih lagi, orang yang dihadapi Jiarwidao saat ini hanyalah orang luar, seorang penjudi pemula. Situasi yang tak terduga ini membuat mereka tercengang. Grandmaster Jia, apakah Anda benar-benar yakin? Anda tidak ingin mengubahnya lagi? Tang Xiu tidak segera membuka cangkir dadu tetapi bertanya dengan ekspresi merenung. Aku tidak akan berubah. Jiarwidao hampir tersedak dan pingsan saat mendengar kata-kata Tang Xiu. Dia mengira Tang Xiu sombong dan kasar, menyebabkan kemarahan membuncah di dalam hatinya. Grandmaster Jia, maafkan aku, tapi tebakanmu salah. Tang Xiu benar-benar ingin memberi Jiarwidao kesempatan lagi. Namun, dia takut hal itu akan menyakiti ego Jiarwidao. Oleh karena itu, dia membuka cangkir dadu dengan cara yang alami dan santai. Ketika Tang Xiu membuka cangkir dadu, kulit Jiarwidao langsung berubah pucat pasi dan tubuhnya gemetar sejenak. Karena 6 dadu dalam wadah dadu Tang Xiu disusun menjadi pilar. Hanya dadu di atas yang menunjukkan poin, sedangkan sisanya tertutup. Menurut aturan permainan dadu, jika dadu bertumpuk dan saling tumpang tindih, maka Anda hanya perlu menghitung poin pada dadu paling atas. Jadi, dalam kasus ini, poin tumpukan dadu Tang Xiu yang mengesankan adalah 4, karena itu adalah poin dadu paling atas. Dengan kata lain, ketika Jiarwidao menebak poinnya, tebakan pertamanya benar. Namun, ia salah pada tebakan kedua dan bersikeras memilih tebakan kedua yang salah. Orang tua ini telah mengalami pasang surut dalam setiap aspek perjudian selama bertahun-tahun. Kecuali kalah dalam permainan di awal karir kuliahku, tidak pernah sekalipun aku bertemu lawan yang setara dalam 10 tahun ini di Provinsi Shuangqing. Namun hari ini, orang tua ini benar-benar telah memahami makna pepatah bahwa generasi muda pada akhirnya akan melampaui yang tua. Setelah menatap Tang Xiu untuk waktu yang sangat lama, Jiarwidao kemudian berbalik dan pergi.
Baru setelah Jiaruidao mencapai pintu masuk gedung, Zhang Deqin dan yang lainnya bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Ah, Grandmaster Jia, tolong jangan pergi. Kami belum tahu hasil perjudiannya. Grandmaster Jia, mohon tunggu. Anda belum tentu kalah. Zhang Deqin dan Zhang Yongjin adalah orang pertama yang menyusulnya dan buru-buru berbicara untuk menahannya. Huan Jun ragu sejenak sebelum dia juga menyusul. Hanya Su Renfei yang tersisa dan menatap cangkir dadu Jiaruidao yang belum dipecahkan, karena takut Tang Xiu dan orang-orangnya akan membuka dan mengintipnya. Pada akhirnya, Zhang Deqin dan yang lainnya tetap gagal mempertahankan Jiaruidao. Bahkan, saat Jiaruidao berbalik dan pergi, Zhang Deqin tahu bahwa dia tidak dapat mempertahankannya karena dia sangat menyadari bahwa karakter Jiaruidao sangat keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, sangat tidak mungkin dia akan mengubah keputusannya. Kembali ke kamar dengan perasaan tertekan, Zhang Deqin dan 3 orang lainnya melihat bahwa cangkir dadu belum dibuka. Mereka membeku sesaat sebelum mata mereka berbinar pada saat berikutnya. Perjudian belum berakhir? Bukankah ini berarti mereka belum kalah? Untuk sesaat, ekspresi tertekan dan frustrasi di wajah Zhang Deqin dan yang lainnya menghilang, mereka langsung berubah bersemangat. Ketua Long, apakah menurutmu master judi yang kamu undang mampu menebak angka dadu di dalam wadah dadu? Tatapan mata Zhang Deqin jatuh ke wajah Tang Xiu sesaat lalu dia langsung mencibir. Meskipun Zhang Deqin juga sedikit mengakui keterampilan berjudi Tang Xiu, tetapi dia masih percaya bahwa keterampilan berjudi Tang Xiu tidak mungkin melampaui Jiaruidao. Oleh karena itu, kata-kata dan sikapnya terhadap Tang Xiu masih belum memiliki rasa hormat yang pantas. 3 poin. Ketika Zhang Deqin baru saja selesai berbicara, Tang Xiu langsung menjawab tanpa berpikir. Mendengar jawaban Tang Xiu, Zhang Deqin tak dapat menahan perasaan bahwa sebagian kekuatan hidupnya telah tersedot. Dengan isyarat anggukan dari Zhang Deqin, Su Renfei perlahan membuka tutup wadah dadu, dan dadu-dadu itu pun terlihat. Berbeda dengan dadu Tang Xiu yang ditumpuk menjadi satu tumpukan. Dadu Jiaruidao dibagi menjadi 3 tumpukan, masing-masing terdiri dari 2 dadu yang saling menumpuk. Hanya dadu paling atas yang menunjukkan poin, dan semuanya masing-masing bernilai 1 poin. Ketika semua orang di ruangan melihat dadu Jiaruidao, mereka langsung terkejut. Menang. Kita menang. Kakak, apa kau lihat sekarang? Kita menang. Long Zhenglin adalah orang pertama yang tidak dapat menahan kegembiraannya saat dia bersorak keras. Aku bilang kakak tertua bisa melakukannya. Sekarang, kau akan benar-benar percaya padaku, kan? Kebahagiaan juga menyelimuti wajah Long Zhengyu. Namun, ia tidak kehilangan sopan santunnya karena kegembiraan. Ia menatap Zhang Deqin dengan tenang dan kalem, lalu berbicara dengan lembut. Ketua Zhang, haruskah kita simpulkan hasil perjudian kita? Kepala Long, Anda dapat yakin bahwa karena Anda telah memenangkan perjudian, hak eksploitasi dan pengembangan untuk desa berbukit bertembok adalah milik Anda. Selain itu, sebagai bagian dari saham, dalam waktu 10 hari, kami akan mentransfer 10% dari saham ekuitas kami untuk distrik komersial Skylane kepada Anda. Zhang Deqin mengerutkan bibirnya dan berpikir dalam-dalam sejenak, sebelum dia segera tersenyum dan mengakui kekalahannya dengan jujur. Meskipun keluarga Zhang memiliki kekuatan yang kuat di Provinsi Shuangqing, kekuatan keluarga Long juga tangguh. Selain itu, potensi generasi muda keluarga Long lebih kuat dari mereka. Jika keluarganya benar-benar bersikeras berurusan dengan keluarga Long, ini sama saja dengan membunuh 1000 musuh dengan 800 korban. Jadi, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Memang benar bahwa ketika perusahaan keluarga telah berkembang ke tahap tertentu, mereka akan saling terkait dan terikat satu sama lain dalam beberapa hubungan kepentingan dan manfaat. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi pertikaian dan konflik berdarah dengan sekuat tenaga. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa Zhang Deqin tidak sepenuhnya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hak pengembangan desa Bukit Bertembok. Dia lebih suka memilih pendekatan yang jujur dan terbuka ini untuk memperjuangkannya melalui perjudian dengan Long Zhengyu. Namun, karena ini adalah perjudian, tentu saja dia harus mengeluarkan sahamnya. Saham keluarga Long harus ditarik dari persaingan untuk mendapatkan hak pengembangan desa Bukit Bertembok.
Sedangkan untuk keluarga Zhang, mereka harus mentransfer 10% saham distrik komersial Skylane mereka sebagai saham. Atas nama ayahku, Long ini meminta maaf dan berterima kasih kepada ketua Zhang. Long Zhengyu tanpa sadar merasa lega setelah mendengar kata-kata Zhang Deqin. Meskipun keluarga Zhang merupakan pemegang saham mayoritas di distrik komersial Skylane, keluarga Zhang hanya menguasai 35% dari total saham distrik komersial Skylane. Saham lainnya berada di tangan beberapa pemegang saham lainnya. Rencana keluarga Long untuk membangun distrik komersial Skylane adalah membangun distrik kuliner. Namun karena dana yang mereka miliki tidak mencukupi, mereka mengundang terlalu banyak pemegang saham sehingga pergerakan mereka dalam menangani masalah menjadi terbatas, yang mengakibatkan penyelesaian tata letak keseluruhan distrik komersial Skylane menjadi lebih lambat. Karena keluarga Zhang kini telah mentransfer 10% saham, meskipun keluarga Long masih belum dapat sepenuhnya mengendalikan kepemilikan distrik komersial Skylane, tetapi kekuatan keluarga Long terkait distrik komersial Skylane tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Selama keluarga Long merilis konferensi pers tentang berita ini, mereka akan dengan mudah memperoleh saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Ketua Long seharusnya berterima kasih pada dirimu sendiri karena telah menemukan master judi yang baik. Zhang Deqin menjawab dengan acuh tak acuh saat matanya kemudian tertuju pada Tang Xiu dengan ekspresi yang rumit. Adapun trio Zhang Yongjin, Huan Jun, dan Su Renfei, mereka masih tercengang sejak cangkir dadu dibuka. Di mata ketiganya, Tang Xiu hanyalah seorang petani desa yang kasar dan biadab. Selain kekuatannya yang kasar, dia tidak ada nilainya. Tetapi setelah berkali-kali dilipat di tangan Tang Xiu, baru sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa itu bukanlah akar permasalahannya. Terutama setelah menyaksikan Tang Xiu memperagakan keterampilan berjudinya yang hebat, pikiran mereka mengembara dan tidak mampu untuk tetap sadar dalam waktu yang lama. Awalnya, ketiga orang ini juga bermaksud mencari seseorang untuk menyelidiki identitas Tang Xiu setelah hari ini, dan kemudian perlahan-lahan membersihkan Tang Xiu setelahnya. Namun, ketika Tang Xiu berhasil membantu keluarga Long memenangkan pertaruhan, mereka tahu betul bahwa hampir mustahil untuk membalas dendam terhadap Tang Xiu dengan mudah. Meskipun Long Zhengyu tampak ramah dan tenang di permukaan dan tampaknya tidak memiliki temperamen buruk, namun, Zhang Yongjin, Huan Jun, dan Su Renfei sangat menyadari bahwa Long Zhengyu sebelumnya adalah tuan muda pertama yang terkenal di Provinsi Shuangqing. Siapa mereka sejak awal? Belum lagi bahwa Long Zhengyu adalah tipe orang yang memiliki rasa terima kasih yang besar dan menghargai persahabatan. Karena Tang Xiu telah membantu Long Zhengyu, tidak mungkin bagi Long Zhengyu untuk hanya menonton dan membiarkan Tang Xiu diganggu, dan menjadi acuh tak acuh terhadapnya. Bab 46, Membangun Istana Surgawi. Zhang Deqin datang bersama orang-orangnya dengan semangat tinggi, tetapi mereka kembali dengan kecewa. Mereka awalnya mengira bahwa desa Bukit Bertembok sudah dalam genggaman mereka. Faktanya, setelah Jiaruidao diundang untuk berjudi, tidak ada yang mengira bahwa Zhang Deqin akan kalah. Sementara yang lain percaya bahwa ini hampir tidak mungkin terjadi, Zhang Deqin sendiri memiliki keyakinan penuh. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan dukungan penuh untuknya, serikat yang dipimpin oleh keluarga Zhang memiliki keuntungan mutlak. Sedangkan untuk keluarga Long, mereka diselimuti oleh awan gelap yang tak terhitung jumlahnya yang akan mengembun dan menciptakan tetesan air mata. Tetapi Zhang Deqin tidak pernah menyangka bahwa ia akan kalah dalam pertaruhan ini, bahkan kalah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan seperti itu. Adik Tang, kami benar-benar bersyukur. Jika bukan karenamu kali ini, keluarga Long bisa saja jatuh. Selain itu, kami pasti akan benar-benar jatuh ke jurang. Ketika Zhang Deqin pergi bersama orang-orangnya, ekspresi tenang dan kalem di wajah Long Zhengyu menghilang, digantikan oleh kegembiraan dan kegirangan. Dia meraih telapak tangan Tang Xiu dan mengguncangnya dengan kuat. Setelah menyaksikan perjudian yang begitu mendebarkan dan penuh gejolak, Long Zhengyu tiba-tiba tidak dapat menahan perasaannya saat otot-otot wajahnya berkedut dan tampak sedikit tidak enak badan. Kakak Long, tidak apa-apa. Namun, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Alasan aku datang untuk membantu juga karena sebuah permintaan. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu berbicara dengan lembut. Ah, berapa nilainya? Tahukah kamu berapa nilai hak pembangunan desa Bukit Bertembok?
Tahukah kamu berapa nilai 10% saham distrik komersial Skylane? Nilainya miliaran yuan. Selain itu, ada hal-hal yang bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Ketika Tang Xiu baru saja selesai berbicara, Long Zhengyu menggelengkan kepalanya dan membantah. Mendengar jawaban Long Zhengyu, Tang Xiu tercengang. Jika bukan karena Long Zhengyu telah melalui pertempuran maju mundur dengan Sang Dekin dan akhirnya menyelesaikan tugas dengan mudah, Tang Xiu menduga bahwa bahkan jika dia tidak membuka mulut untuk menyatakan tuntutannya, Long Zhengyu akan mengungkapkan segalanya tentang desa Bukit Bertembok dan nilai-nilai distrik komersial Skylane. Bukankah ini sama saja dengan menghasutnya untuk menuntut harga yang keterlaluan atas jasanya? Untungnya, Tang Xiu pernah hidup selama 10.000 tahun di dunia abadi. Dia telah lama melatih pikirannya untuk tetap tenang dan sadar. Jadi, bahkan jika Long Zhengyu membanggakan dengan lebih meyakinkan tentang nilai-nilai desa Bukit Bertembok dan distrik komersial Skylane, dia tidak peduli tentang hal itu dan tidak memiliki pikiran serakah. Adik Tang, aku tahu aku pernah menawarkan 1 juta yuan sebelumnya. Itu karena aku tidak ingin putus asa dalam merekrut seorang master judi. Karena aku tahu ketika Jiarwidao berjanji untuk membantu Sang Dekin, bahkan jika aku menawarkan hadiah yang lebih besar, tidak akan ada yang berani membantuku. Dan sejujurnya, 1 juta tidak cukup untuk seorang ahli judi. Apakah kamu tahu berapa jumlah yang diminta Jiarwidao dari Sang Dekin? 5 juta yuan. Terlepas dari menang atau kalah, dia akan dibayar 5 juta yuan, dan tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Sang Dekin kali ini hanya menderita kekalahan ganda setelah kalah dari musuh, sungguh menyedihkan. Adik Tang, karena kamu menang melawan Jiarwidao, maka pembayaranmu tentu tidak boleh lebih rendah darinya. Jadi, aku juga akan memberimu cek senilai 5 juta. Mengenai syarat lain yang kamu sebutkan, selama kita, keluarga Long, mampu memenuhinya, maka aku akan memenuhinya. Tang Xiu bahkan tidak berbicara, tetapi Long Zhengyu sendiri yang mengusulkan hadiah itu. Dan dia akan memenuhinya tanpa ragu sedikit pun. Setelah melihat semangat kepahlawanan Long Zhengyu, pikiran Tang Xiu mengembara saat ia mengingat kenangan dari dunia abadi. Kakak Long, kau tidak perlu sebanyak ini. Aku akan menerima hadiah 1 juta, tetapi tidak lebih. Aku hanya menginginkan sebidang tanah di puncak bukit desa Bukit Bertembok. Tang Xiu menatap Long Zhengyu sejenak lalu berbicara dengan nada yang dalam. Aku tidak membutuhkan terlalu banyak tanah, 1000 meter persegi sudah cukup. Mengapa adik Tang menginginkan sebidang tanah di desa Bukit Bertembok? Long Zhengyu tampaknya tidak menyangka bahwa Tang Xiu akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya, karena dia sama sekali tidak dapat membayangkan untuk apa Tang Xiu akan menggunakan sebidang tanah di desa Bukit Bertembok itu. Adik Tang, apakah kamu keberatan memberitahuku untuk apa kamu akan menggunakan tanah itu? Di sisi lain desa Bukit Bertembok terdapat pegunungan Yuzhou, kampung halamanku. Aku dapat melihatnya dari puncak bukit desa Bukit Bertembok. Jika aku membangun rumah bangsawan di sana, ibuku akan sangat senang. Tang Xiu ragu sejenak. Dia tidak menyebutkan tentang nadi spiritual dan dengan santai mengarang alasannya. Namun, perkataan Tang Xiu bukanlah kebohongan, karena ia tahu bahwa ibunya datang ke kota bintang hanya untuk menemaninya belajar dan sebenarnya, ia rindu kampung halaman. Meskipun pegunungan Yuzhou cukup jauh, namun karena desa Bukit Bertembok berada di dataran tinggi, ia dapat melihat seluruh pemandangan pegunungan Yuzhou di puncak bukitnya. Bahkan dengan menggunakan teleskop, pemandangan itu dapat terlihat lebih jelas. Adik Tang awalnya ingin membangun rumah bangsawan. Serahkan masalah ini ke aula makan Long. Kami akan membantumu membangun rumah bangsawan yang bagus di sana, sehingga kau dapat memenuhi keinginan ibumu. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Xiu, Long Zhengyu tanpa sadar merasa lega. Karena desa Bukit Bertembok terlalu penting bagi Long Zhengyu. Masalah dengan distrik komersial Skylane merupakan pelajaran yang terlalu dalam baginya. Oleh karena itu, untuk pengembangan desa Bukit Bertembok, ia berencana bahwa pembangunannya harus direncanakan dan ditangani sepenuhnya oleh keluarga Long. Dan dengan modal keluarga Long saat ini, mereka sekarang memiliki modal untuk menyelesaikan keseluruhan perencanaan secara menyeluruh. Jika Tang Xiu membuka proyek lain di tempat ini dan bersinggungan dengan rencana perusahaan ruang makan keluarga Long, maka Long Zhengyu pasti akan berada dalam situasi yang canggung dan dilematis.
Namun karena permintaan Tang Xiu tidak bersinggungan, ia akan berusaha memenuhinya, karena ia telah memperoleh hak pengembangan desa Bukit Bertembok. Long Zhengyu merasa lega karena permintaan Tang Xiu tidak bersinggungan dengan rencana ruang makan keluarga Long. Setelah mendengar kata-kata Long Zhengyu untuk memenuhi permintaannya, Tang Xiu juga merasa senang. Long Zhengyu dan Long Zhenglin membawa Tang Xiu untuk mengunjungi ruang makan keluarga Long. Setelah makan, mereka pergi ke desa Bukit Bertembok. Saudara Long kemudian membawa Tang Xiu bersama seorang arsitek dan langsung menuju ke desa Bukit Bertembok. Setelah tiba di puncak bukit, Tang Xiu langsung menuju ke lokasi di mana ia menemukan nadi spiritual dan memberitahu mereka bahwa ini adalah tempat yang ia inginkan. Long Zhengyu dan Long Zhenglin berdiri di puncak bukit sambil melihat ke arah pegunungan Yuzhou. Mereka juga bisa melihat pemandangan pegunungan Yuzhou sekilas dan kemudian sepenuhnya mempercayai alasan Tang Xiu. Meskipun tumbuhan di sekitar spiritual vein sangat rimbun, Long Brothers tidak menemukan keistimewaan apapun, karena desa Bukit Bertembok pada awalnya adalah hutan purba. Meskipun lokasi spiritual vein di puncak bukit dipenuhi dengan tumbuhan rimbun, mereka tidak dapat menemukan keistimewaan apapun. Adik Tang, aku sudah mengamati desa Bukit Bertembok ini lebih dari 10 kali dan juga melewati bukit ini beberapa kali. Namun, aku belum pernah menemukan tempat sebagus ini. Sekarang setelah kau mengambil ini, mengapa aku merasa lokasi ini adalah tempat terindah di bukit ini? Long Zhengyu mengalihkan pandangannya dan menatap Tang Xiu sambil bercanda pelan. Ketika Tang Xiu mendengar kata-katanya, pupil matanya mengecil sebelum dia tersenyum dan menjawab. Bukankah orang-orang di zaman dahulu mengatakan bahwa kita tidak bisa mendapatkan setiap hal terbaik dalam hidup? Kata-kata adik Tang itu benar. Itu hanya kepicikanku sendiri. Long Zhengyu tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Tang Xiu. Dia tidak lagi mendesak dan membiarkan arsitek mulai mengukur tanah dan menggambar desainnya. Saat Long Zhengyu bertanya jenis halaman apa yang ingin dibangun Tang Xiu, tanah terberkati rumah abadi di dunia abadi terlintas dalam pikirannya. Tanpa disadari, Tang Xiu menyambar pensil di tangan sang arsitek dan kemudian melukis di kertas berukuran A4. Pada awalnya sang arsitek tidak setuju, karena ia beranggapan bahwa seorang siswa SMA tidak akan bisa mengerti tentang arsitektur dan tidak akan bisa menggambar hal-hal yang bagus. Namun, ketika garis-garis bangunan itu perlahan-lahan disorot di atas kertas, mata sang arsitek membelalak lebar. Itu karena gambar yang dilukis Tang Xiu bahkan lebih indah daripada dirinya sendiri beberapa kali lipat. Garis-garisnya lembut dan indah dan tampaknya tidak digambar dengan pensil, tetapi digambar dengan alat gambar komputer. Selain itu, desain Tang Xiu bahkan memberikan semacam perasaan yang tak terlukiskan bagi sang arsitek. Desain itu hanya membawa suasana kemewahan, jejak keanggunan dan sensasi mistis dan spiritual yang samar-samar, seolah-olah desain itu hidup. Long Zhengyu dan Long Zhenglin awalnya mengira bahwa Tang Xiu sedang menggambar denah rumahnya sendiri dengan cermat, jadi dia mengambil kertas desain dari arsitek. Mereka juga tidak menyangka bahwa Tang Xiu akan dapat menggambar begitu banyak hal yang bagus. Akan tetapi, ketika saudara Long melihat beberapa arsitek nampaknya terkejut dengan rancangan Tang Xiu, mereka pun tak kuasa menahan diri untuk ikut melihatnya. Reaksi kakak-kakak Long pun sama seperti reaksi para arsitek, mereka pun ikut terperanjat karena mata mereka pun tiba-tiba melotot. Kakak tertua, kau benar-benar kakak tertuaku. Tidak hanya kemampuan berjudimu yang luar biasa, kemampuan melukismu juga sehebat ini. Astaga, apa kau benar-benar ingin membuat hidup orang lain terasa menyedihkan? Long Zhenglin mengeluarkan raungan yang menyedihkan saat matanya menunjukkan rasa kagum dan kekagumannya terhadap Tang Xiu. Tempat ini benar-benar tempat yang seharusnya ditinggali orang. Tapi mengapa aku merasa seperti istana surgawi? Suasananya, keanggunannya, sensasinya yang halus, fasilitas spiritualnya, seolah-olah menyatu dengan desa Bukit Bertembok, ini benar-benar menyatu dengan bukitnya. Setelah lama memperhatikan dengan saksama, Long Zhengyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Saudara Tang, saya punya permintaan yang lancang. Saya tidak tahu apakah Anda bisa setuju atau tidak. Setelah berpikir sejenak, Long Zhengyu menatap Tang Xiu dengan penuh harap saat dia bertanya dengan nada cemas. Saudara Long, ujian masuk perguruan tinggiku sudah dekat, jadi aku tidak punya waktu luang untuk melakukan hal-hal lain.
Meskipun Long Zhengyu belum mengucapkan kata-katanya, Tang Xiu dapat sepenuhnya menebak niatnya saat dia menjawab sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ah, aku tahu bahwa saudara Tang akan menolakku. Long Zhengyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika mendengarnya, meskipun kemudian ia segera rileks dan berbicara. Bagaimanapun, seluruh pembangunan desa Bukit Bertembok akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Menggambar desanya sendiri akan memakan waktu 1 tahun. Namun, dengan kemampuan saudara Tang, waktu yang terbuang akan berkurang. Long Zhengyu tidak marah karena penolakan Tang Xiu, melainkan memahami pilihan Tang Xiu. Awalnya Tang Xiu hanya menginginkan tanah di sekitar nadi spiritual sebagai pusatnya. Namun, rumah abadi tanah terberkati yang ia rancang sangat indah. Hal itu membuat Long Zhengyu bersemangat, dan ia ingin desanya diselesaikan untuk seluruh puncak bukit desa Bukit Bertembok. Dengan demikian, tanah seluas 1.000 meter persegi yang diinginkan Tang Xiu, berubah menjadi 5.000 meter persegi. Bab 47, Villa Mewah. Long Zhengyu akhirnya memberikan Tang Xiu sebuah kartu ban berisi uang tunai sebesar 1 juta yuan. Awalnya, ia ingin memberikan 5 juta kepada Tang Xiu, tetapi Tang Xiu menolak untuk menerima lebih banyak uang dari Long Zhengyu, karena ia menginginkan tempat dengan spiritual vein di desa Bukit Bertembok. Namun, Long Zhengyu berulang kali menjamin bahwa ia akan membangun istana surgawi milik Tang Xiu. Ia juga berjanji bahwa tempat itu akan menjadi pemandangan dan bangunan paling indah di desa Bukit Bertembok. Tang Xiu ragu-ragu sebelum akhirnya menyetujui tawaran Long Zhengyu. Di satu sisi, Tang Xiu sangat menghargai kenangan akan tanah suci rumah abadi di dunia abadi, karena ia berharap dan ingin membangunnya kembali di sini. Di sisi lain, Long Zhengyu sangat tertarik dengan seluruh istana surgawi yang digambar Tang Xiu, jadi ia berkata untuk mengembangkan seluruh desa Bukit Bertembok sesuai dengan desainnya dan menjadikan istana surgawi sebagai intinya. Karena itu juga menguntungkan mereka berdua, Tang Xiu tentu saja tidak menolak. Setelah meninggalkan bukit, Tang Xiu pergi menemui seorang agen real estate. Tang Xiu ingin menempa tubuhnya. Tentu saja, hal ini tidak dapat dilakukan di rumahnya atau di Bukit Tandus di pedesaan. Meskipun desa Bukit Bertembok adalah pilihan yang baik, tetapi kemungkinan besar ada binatang buas lain di sana. Tang Xiu tidak ingin diserang secara diam-diam oleh binatang buas selama latihan tertutup. Oleh karena itu ia mencari sebuah rumah yang terpencil, tenang, dan memiliki sistem keamanan yang sempurna untuk berlatih dan menenangkan tubuhnya. Ketika Tang Xiu berbicara tentang persyaratan untuk rumah itu, agen real estate itu menatapnya dengan ekspresi aneh. Tuan Tang, rumah yang tenang dan terpencil mudah ditemukan. Namun, karena Anda juga menginginkan rumah dengan sistem keamanan tinggi, rumah ini agak sulit ditemukan. Hanya di kawasan mewah kelas atas atau kawasan villa mewah, Anda akan menemukan rumah dengan sistem keamanan tinggi. Anda tidak akan pernah menemukannya di kawasan perumahan biasa. Karena Anda telah menyebutkan 3 syarat ini, sepertinya hanya ada 1 distrik seperti itu di seluruh kota Bintang. Namun, biaya sewa distrik itu sangat tinggi dan juga sangat ketat dengan pemeriksaan identitas. Agen real estate itu melihat pakaian Tang Xiu dan berbicara dengan ekspresi ragu-ragu. Apa maksud dari kontrol identitas yang ketat ini? Melihat ekspresi canggung agen real estate itu, Tang Xiu berbicara dengan nada heran. Karena orang-orang yang tinggal di distrik itu adalah orang-orang kaya dan terhormat. Pemilik distrik itu tampaknya telah membentuk sebuah konvensi, yaitu, orang biasa tidak dapat tinggal di sana. Orang luar hanya dapat tinggal di sana jika ada penjamin dari pemilik rumah. Agen perantara itu ragu-ragu terlebih dahulu sebelum menjelaskan dengan lembut. Tang Xiu benar-benar terdiam setelah mendengar penjelasan sang pialang. Tang Xiu tidak melanjutkan pembicaraan dengan sang broker, dan malah mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Long Zhenglin. Kakak tertua, kita baru saja berpisah sebentar, tetapi kamu sudah menginginkanku. Aku tahu bahwa kakak tertua benar-benar mencintaiku, hahaha. Long Zhenglin masih dalam suasana hati yang gembira setelah memperoleh desa Bukit Bertembok sambil tertawa dan menggoda. Mendengar jawabannya membuat Tang Xiu merinding dan dengan cepat mengumpatnya. Kemudian, dia bertanya kepada Long Zhenglin apakah dia tahu tentang pemilik kota Gerbang Selatan. Apakah kamu ingin menyewa rumah di kota Gerbang Selatan? Hei, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?
Kamu tidak tahu bahwa kota gerbang selatan dikembangkan oleh keluarga kita. Setelah mendengarkan pertanyaan Tang Xiu, Long Zhenglin menjawab dengan nada terkejut. Sesaat kemudian, orang yang berbicara di telepon itu berubah. Saudara Tang, rumah-rumah di Southgate Town sudah lama terjual habis. Pada dasarnya rumah itu tidak untuk disewakan, tetapi dahulu kala teman saya telah membeli sebuah rumah di Southgate Town. Namun ketika dia selesai mendekorasi rumah itu, dia menemukan bahwa rumah itu dekat dengan sebuah bukit dan pencahayaan alaminya kurang, jadi dia belum pindah. Jika Anda mau, saya bisa memberikannya langsung kepada Anda. Entah kau bisa menjualnya kepadaku sesuai dengan harga pasar, atau aku mencari tempat lain, aku hanya bisa memilih di antara keduanya. Mendengar bahwa Long Zhengyu bermaksud memberikannya kepadanya, Tang Xiu merasa sakit kepala dan tidak ragu untuk menolaknya. Kamu, Kakak Tang. Bukannya aku. Kamu benar-benar orang yang serius. Kamu tidak akan punya teman nanti. Rumah itu besar, tetapi pencahayaan alaminya terlalu buruk. Rumah itu tidak akan bisa dijual dengan harga berapapun. Kalau tidak, temanku pasti sudah lama menjualnya dan tidak akan kosong selama bertahun-tahun. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin membelinya, 1 juta yuan sudah cukup. Aku akan segera memberikan kuncinya kepadamu. Long Zhengyu tidak memberi kesempatan kepada Tang Xiu untuk berbicara dan langsung menyelesaikan keputusannya melalui telepon. Ketika Tang Xiu menutup telepon dan tersenyum masam, dia mendapati pialang itu menatap wajahnya dengan ekspresi mandek. Tang Xiu kemudian mengerti alasannya, karena pialang itu juga mendengar isi pembicaraannya Long Zhengyu. Tuan Tang, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu Anda adalah teman Ketua Long. Saya benar-benar kasar beberapa saat yang lalu. Pialang itu tersenyum malu ke arah Tang Xiao sambil tersenyum dan buru-buru meminta maaf. Apakah Kepala Long sangat terkenal di Kota Bintang? Tang Xiu bingung dan bertanya. Tuan Tang, 90% gadis di Star City diperkirakan mengenal Ketua Long. Apakah Anda tahu bahwa dia tidak terkenal? Kata Tang Rong dengan wajah memerah. Mendengar itu, Tang Xiu cukup tercengang. Meskipun Long Zhengyu agak tampan, tetapi tidak sampai mengguncang dunia. Selain itu, Long Zhengyu adalah seorang pengusaha, bukan bintang. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki ketenaran seperti itu di Star City? Namun Tang Xiu tidak bertanya lebih jauh, melainkan berbalik meninggalkan agen real estate dan menuju ke tempat pertemuan yang telah ditentukan bersama Long Zhengyu. Beberapa menit kemudian, Long Zhenglin secara pribadi mengirimkan kunci dan kartu identitas. Ketika Tang Xiu menyerahkan kartu banknya, Long Zhenglin menolak menerimanya. Kakak tertua, tanpa kunci, kamu tidak bisa memasuki rumah di Kota Gerbang Selatan. Dan aku sarankan kamu menggunakan 1 juta ini untuk berdandan. Jika kamu mengenakan pakaian seperti ini ke Kota Gerbang Selatan, aku yakin para penjaga keamanan akan menghentikanmu di luar. Long Zhenglin mengeluarkan ekspresi tersenyum sambil merenung sebelum dia pergi. Tang Xiu hanya tersenyum dan tidak menaruh kata-kata Long Zhenglin di dalam hatinya. Saat Long Zhenglin berbalik, Tang Xiu segera menyelipkan kartu ban senilai 1 juta itu ke saku pakaiannya. Setengah jam kemudian, Tang Xiu tiba di pintu masuk Kota Gerbang Selatan. Ketika Tang Xiu hendak tiba di pintu masuk kompleks, lebih dari selusin petugas keamanan menyerbu dan menyerbunya. Melihat tindakan sombong dari para petugas keamanan itu, Tang Xiu takut dia hampir kabur, sementara ekspresi canggung yang ekstrim menutupi wajahnya. Tang Xiu sedikit menyesali keputusannya karena tidak mendengarkan perkataan Long Zhenglin untuk berdandan. Tuan Tang, selamat siang. Saya Long Suiyao, manajer real estate Kota Gerbang Selatan. Saya sangat senang melayani Anda. Tuan Long meminta saya untuk mengantar Anda ke villa Anda. Silakan ikut dengan saya. Pemimpinnya adalah seorang gadis jangkung. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Tang Xiu sambil menyapanya dengan suara ceria dan senyum manis. Mendengar perkataan Long Suiyao, Tang Xiu yang siap memberikan penjelasan, tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Namun, ia segera menyadari bahwa ia dipermainkan oleh Long Brothers. Kakak beradik Long jelas sudah mengetahui karakternya. Dan mengetahui bahwa dia tidak mau menghabiskan waktu dan uang untuk berdandan, mereka sengaja membuat sandiwara seperti itu untuk menakut-nakutinya. Sambil diam-diam mengumpat dalam hatinya, senyum menawan muncul di wajah Tang Xiu.
Dia dengan sopan mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi bersama Long Shueyao dengan penjaga keamanan di belakang mereka. Setelah memasuki kompleks kota gerbang selatan, Tang Xiu merasa seperti memasuki dunia lain. Kompleks itu memiliki kolam air tenang dan dalam dengan ratusan bunga yang indah di dalamnya. Suasananya benar-benar berbeda dengan suasana di luar kompleks yang bising dan ramai. Pada setiap 3 pavilion di dalam kompleks tersebut didirikan pos pengamanan selebar 5 anak tangga, yang masing-masing pos dijaga oleh seorang petugas keamanan bersenjata yang berjaga di dekatnya, karena ia melihat bahwa mereka menyambut setiap pejalan kaki di kompleks tersebut dengan hormat militer standar. Kalau saja dia tidak memastikan sendiri bahwa dia memasuki sebuah kompleks villa mewah, Tang Xiu hampir curiga bahwa dia telah memasuki kompleks tentara. Setelah melewati halaman rumput dengan bunga dan rumputan satu demi satu, Long Shueyao membawa Tang Xiu ke bagian terdalam kompleks itu saat dia melihat sebuah villa yang dibangun tunggal yang seperti ditempel di tebing. Saat Tang Xiu melihat villa itu, dia tahu bahwa dirinya telah tertipu. Meskipun bagian belakang villa menghadap bukit, namun bagian depannya menghadap ke arah matahari, dan pencahayaan alaminya sangat bagus. Selain itu, deretan pepohonan terlihat mengelilingi villa di atasnya, sementara desain dan gayanya tidak ada duanya dibandingkan dengan villa lain di kompleks tersebut. Tuan Tang, ini kartu nama saya. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya harap Anda senang tinggal di kompleks ini. Untuk kebutuhan logistik Anda, itu akan menjadi tanggung jawab kami. Setelah melihat dengan jelas reaksi Tang Xiu, Long Shueyao segera mengeluarkan kartu namanya, lalu diam-diam memimpin kelompok keamanan untuk pergi. Saat ini, pikiran Tang Xiu telah sepenuhnya tertuju pada villa di atas. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Long Shueyao, dia tidak sabar untuk segera memasuki villa. Setelah memasuki villa, Tang Xiu tahu bahwa dia telah ditipu. Itu adalah villa 3 lantai. Karena dibangun di atas bukit, maka setiap lantai memiliki pemandangan indah yang berbeda untuk dilihat. Sebuah lorong yang dilapisi dengan batu bulat mengarahkan jalan menuju pintu dengan deretan bangku batu di kedua sisinya. Berbagai bentuk bunga dan bonsai disusun di bangku-bangku batu untuk memanjakan mata orang-orang. Pintu menuju aula villa itu tinggi dan bergaya, dengan jendela lengkung bundar dan sudut-sudut yang terbuat dari batu, tampak sangat elegan. Pintu yang terus melengkung dan jalan setapak yang berkelok-kelok memancarkan nuansa elegan, indah, dan nyaman. Dekorasi villa ini mewarisi esensi arsitektur tradisional Tiongkok karena mempertahankan keanggunan desain arsitektur tradisional dan kesederhanaannya saat dipadukan menjadi gaya artistik unik yang indah. Selain itu, villa ini dirancang agar menyatu sempurna dengan alam menurut Konfusianisme, menggabungkan dan melepaskan ajaran Taoisme dan Buddhisme, yang menyembunyikan gagasan keanggunan dalam gaya yang tidak jelas dan elegan. Alam klasik dan luas berpadu, material bangunan alami dan tanaman merambat di atasnya saling melengkapi dengan apik, memberikan kesan bahwa alam klasik juga tidak ketinggalan mode. Sekilas, Tang Xiu sangat menyukai villa ini. Selain nilai villa itu sendiri, diperkirakan dekorasi villa ini akan menelan biaya 1 juta. Aku berutang budi besar kepada mereka. Ketika Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Long Zhengyu untuk menanyakan harga villa yang sebenarnya, dia mendapati bahwa Long Zhengyu sebenarnya telah menutupnya. Tang Xiu tahu bahwa Long Zhengyu menghindarinya, membuatnya mustahil baginya untuk mengembalikan villa ini. Sepertinya aku hanya bisa membalas budi ini dengan perlahan. Awalnya Tang Xiu tidak sanggup mengembalikan villa ini. Namun, setelah melihat Long Zhengyu menutup teleponnya, hatinya tidak lagi terjerat. Jika orang lain tiba-tiba mendapatkan kekayaan sebesar ini, mereka pasti akan bingung dan merasa kagum. Namun, kehidupan masa lalu Tang Xiu hampir seperti orang terkaya di dunia abadi. Selain itu, ia juga memiliki keyakinan untuk membalas budi ini kepada keluarga Long, jadi Tang Xiu dengan cepat merasa acuh tak acuh untuk menerima kenyataan bahwa Long Zhengyu telah memberinya villa itu. Bab 48, Meramu Cairan Pemurni Tubuh Berhasil. Kakak, ambil kembali kartu bankmu. Di Longwan Resort, ketika Long Zhenglin secara tidak sengaja menemukan dan mengeluarkan kartu ban dari sakunya, dia sejenak tercengang sebelum dia mengembalikan kartu ban itu ke Long Zhengyu dengan wajah masam. Tidak apa-apa, karena kakak Tang tidak mau menerima kita dengan mudah, kita terima saja.
Long Zhengyu menatap kartu ban yang dikirim kepadanya sambil tersenyum geli. Karena villa yang diberikan Long Zhengyu kepada Tang Xiu tidak dibeli oleh temannya, tetapi ia meninggalkannya sebagai miliknya sendiri. Bukan karena villa itu tidak dapat dijual, tetapi karena villa itu berada di luar cetak biru lanskap kota Gerbang Selatan dan merupakan tipe yang paling megah, bahkan orang terkaya pun tidak dapat membelinya. Alasan Long Zhengyu sengaja mengatakan bahwa itu hanyalah villa elegan biasa, adalah karena dia takut Tang Xiu akan mengetahui nilai villa itu yang sebenarnya dan kemudian tidak mau menerima hadiahnya. Zhengyu, Zhenglin, apakah Tang Xiu benar-benar sehebat itu? Seorang pria parubaya meletakkan koran di tangannya sambil bertanya dengan ekspresi ragu. Long Hanwen selalu merasa bahwa kedua putranya adalah orang-orang jenius. Ia juga sangat menyayangi dan menyukai kedua putranya sendiri, dan tidak percaya bahwa akan ada anak muda lain yang lebih baik daripada anak-anaknya. Tetapi setelah Long Hanwen pulang hari ini, pembicaraan antara kedua putranya menjadi kacau karena topiknya terpusat pada seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Hal ini membuat Long Hanwen sangat bingung. Sekalipun Long Hanwen tahu kalau Tang Xiu lah yang menang dalam pertaruhan melawan Jia Ruidao, dia juga hanya mengira kalau kedua putranya menggunakan tipu daya dan cara-cara curang serta membuat Jia Ruidao sengaja kalah dari Tang Xiu, bukannya mengira kalau Tang Xiu benar-benar menang melawan Jia Ruidao lewat keterampilan berjudinya sendiri. Faktanya, jika seseorang tidak menyaksikan secara langsung adegan perjudian antara Tang Xiu dan Jia Ruidao, pada dasarnya tidak ada yang berani percaya bahwa seseorang di Provinsi Shuangqing mampu menghancurkan Jia Ruidao dalam perjudian. Kakak, di mata ayah, tampaknya selain kita, yang lain semuanya idiot dan tolol. Kita benar-benar tidak perlu bekerja keras, ya. Setelah mendengar kata-kata ayahnya dan melihat ekspresinya, Long Zhenglin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan ucapan sedih dan kemudian langsung naik ke atas. Ayah, aku akui bahwa kedua putramu sangat hebat. Namun, ayah harus tahu bahwa akan ada orang-orang di luar sana yang lebih berbakat daripada kita. Kali ini, jika tidak ada bantuan dari Tang Xiu, putra-putramu mungkin akan kalah dari Zhang Deqin dan yang lainnya. Long Zhengyu mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia juga pergi ke kamar tidurnya. Long Hanwen menatap punggung kedua putranya ketika mereka pergi, ekspresi merenung yang mendalam tampak di wajahnya. Di kota Gerbang Selatan, Tang Xiu menghabiskan waktu setengah jam untuk mengamati vilanya dari atas ke bawah, lalu berputar mengelilingi vilanya. Ketika ia menemukan bahwa vilanya jauh dari kumpulan villa lainnya dan hampir terisolasi, ia merasa lebih puas dengan villa yang diberikan oleh Long Zhengyu ini. Setelah membiasakan diri dengan villa dan sekitarnya, Tang Xiu kemudian pergi ke kompartemen freezer sewaan sambil mengambil sebagian saripati darah ular piton dan sebagian organ dalam serta daging ular piton. Ia juga mengambil ramuan obat dan mineral yang diambilnya dari desa Bukit Bertembok. Seni surgawi dari kejadian kosmik terdiri dari 3 tahap besar, salah satunya adalah tubuh tirani bintang yang terbagi menjadi peredaman vitalitas, penguatan kulit, penguatan daging, transformasi tulang, transformasi meridian, transformasi sumsum, transformasi jeroan, sirkulasi darah dan qi, serta pembentukan fase 9 inti. Tang Xiu sekarang masih dalam tahap penempaan vitalitas. Karena seni surgawi dari genesis kosmik harus melunakkan tubuh terlebih dahulu, itu berarti ia perlu meramu obat pemurnian tubuh yang terdiri dari saripati darah monster beast tingkat 1, organ dalam, dan daging. Obat tersebut juga membutuhkan Star Spirit Grass, kana setan beracun, esensi batu giok hijau, dan bahan-bahan lainnya. Khususnya, semakin segar saripati darah, organ dalam, dan daging monster beast, semakin baik khasiat obatnya. Inilah sebabnya Tang Xiu tidak sabar untuk mencari tempat untuk menutup diri dan berkultivasi setelah dia membunuh ular piton itu, daripada menunggu selama 2 bulan setelah ujian masuk perguruan tinggi dan perlahan-lahan menempa tubuhnya lagi. Dalam prosedur yang teratur, rumput roh bintang dan tongkat setan beracun juga harus dibersihkan dan digiling bersama dengan sari batu giok hijau menjadi bubuk. Kemudian, Tang Xiu juga harus mencuci organ dalam dan daging ular piton beberapa kali sebelum dengan hati-hati memasukkan bahan-bahan ini ke dalam proporsi tertentu. Sambil melakukan hal itu, Tang Xiu juga harus merebus saripati darah ular piton yang telah lama membeku di dalam kuali.
Tang Xiu menatap lekat-lekat saripati darah ular piton rebus itu sambil memasukkan bubuk rumput roh bintang dan saripati batu giok hijau ke dalamnya. Seiring dengan tercampurnya bubuk Star Spirit Grass dan esensi batu giok hijau, darah yang tadinya berwarna merah dengan cepat berubah, karena bau busuk yang memenuhi udara berangsur-angsur memudar. Warna darah kemudian dengan cepat berubah menjadi warna biru tua karena bintik-bintik putih samar-samar terlihat di antara campuran tersebut, seolah-olah langit biru yang luas itu dilukis dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bau busuk di udara sudah sepenuhnya menghilang, Tang Xiu memasukkan organ dalam dan daging ular piton ke dalam campuran tersebut sambil mengeluarkan tongkat setan beracun yang telah disiapkannya. Walaupun tongkat iblis beracun dinamakan tongkat, namun faktanya tongkat itu sangat keras, bagaikan tongkat besi. Sesaat setelah dia mengeluarkan tongkat iblis beracun, raut wajah Tang Xiu berubah sangat serius, karena dia tahu kecepatan mengaduk akan secara langsung mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam meramu cairan pemurni tubuh ini. Meracik cairan pemurni tubuh juga memerlukan tingkat kontrol dan konsentrasi yang sangat tinggi. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kecelakaan dan/atau ledakan. Meskipun Tang Xiu telah menyiapkan beberapa bahan untuk cairan pemurni tubuh, dan lokasi villa juga cukup terisolasi, jadi dia tidak perlu khawatir ledakan akan menarik perhatian orang lain. Tetapi Tang Xiu tidak ingin mengalami perasaan gagal. Sementara Tang Xiu masih mengaduk campuran itu, organ dalam yang keras dan daging yang menggumpal perlahan-lahan melunak saat berubah menjadi jus dan kemudian tercampur menjadi cairan. Pemandangan yang paling aneh adalah tongkat setan beracun di tangan Tang Xiu seolah-olah sedang digerogoti karena menjadi sedikit lebih tipis dari sebelumnya. Jika ada asisten alkemis, aku tidak perlu melakukan hal sepele dan membosankan seperti ini. Ketika Tang Xiu masih mengaduk, sebuah keinginan terlintas di benaknya. Karena ini adalah pertama kalinya dia meramu cairan pemurni tubuh, Tang Xiu merasa cukup gugup. Perlahan-lahan, setelah Tang Xiu terbiasa, pikirannya mulai mengendur karena ia menjadi linglung. Dalam keadaan hampir tidak sadar, berbagai macam gambaran ketika ia berada di dunia abadi muncul dalam pikiran Tang Xiu. Untuk sesaat di alam mimpi ini, ia bahkan tidak dapat mengatakan apakah ia berada di era modern saat ini, atau ketika ia hidup 10.000 tahun yang lalu di dunia abadi. Saat Tang Xiu masih tenggelam dalam imajinasinya, gelembung kuning tiba-tiba menyembur keluar dari ketel dan bau busuk yang tak tertahankan tiba-tiba memenuhi udara di dalam rumah. Astaga, ini akan meledak! Tang Xiu berteriak keras ketika dia melihat ketel uap itu tiba-tiba berubah menjadi gelembung besar. Dia bergegas keluar villa tanpa ragu-ragu. Saat Tang Xiu baru saja keluar dari pintu villa, terdengar ledakan keras. Semua usaha yang telah dilakukan Tang Xiu sebelumnya hancur. Setelah menghabiskan kurang dari setengah jam untuk membersihkan sisa-sisanya, Tang Xiu memulai proses meramu yang kedua lagi. Setelah belajar dari pelajaran pertama, Tang Xiu tidak berani berpikiran yang aneh-aneh lagi saat dia menyelesaikan setiap langkah dengan sangat teliti. Hanya ketika tongkat iblis beracun di tangan Tang Xiu mengecil, pikiran Tang Xiu kembali melayang. Ketel uap itu pun meledak tanpa kecuali. Tidak, masalahnya bukan karena aku. Seharusnya karena tongkat iblis beracun ini. Pada percobaan pertama, Tang Xiu merasa kurang hati-hati. Namun pada percobaan kedua, pikiran Tang Xiu hanya teralihkan sejenak untuk mencari tahu di mana letak masalahnya. Tang Xiu mengeluarkan pisau dan mengikis lapisan bubuk pada ujung tongkat iblis beracun. Pada saat berikutnya, berbagai gambaran yang bercampur aduk dari dunia abadi menyembur keluar tak terkendali dan memenuhi pikiran Tang Xiu. Tidak heran seni surgawi asal kosmik mengatakan bahwa meramu cairan pemurni tubuh sangat sulit, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ternyata bukan karena sulit mengendalikan perasaan dalam proses meramu, melainkan karena efek halusinasi yang disebabkan oleh tongkat iblis beracun sangat sulit untuk dilawan. Ketika Tang Xiu ingin memulai percobaan meramu yang ketiga, dia melihat sisa-sisa bahan di lantai, membuatnya menjadi berhati-hati. Setelah dia membuat hipotesis tentang proses meramu dalam benaknya, Tang Xiu menganalisis setiap tahap yang berpotensi menyebabkan ketel meledak. Pada saat berikutnya, Tang Xiu mengikis lapisan bubuk dari tongkat iblis beracun lagi dan langsung mengoleskannya ke kulitnya sendiri. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tetapi pikiran Tang Xiu kembali kacau. Untungnya, aku segera memikirkan kemungkinan ini.
Kalau tidak, akan lebih banyak bahan yang terbuang. Tongkat iblis beracun ini benar-benar terlalu kuat. Tongkat itu dapat menembus pori-pori kulit manusia dan memengaruhi pikiran orang. Jejak ketakutan terungkap dari raut wajah Tang Xiu saat dia melihat tongkat besi di tangannya. Meskipun Tang Xiu dapat dikatakan telah mencapai puncak dalam alkimia dan meramu pil dalam inkarnasi masa lalunya, tetapi dia tidak berani menyombongkan diri bahwa dia tahu segalanya tentang bahan baku obat-obatan. Tongkat iblis beracun ini justru merupakan salah satu ramuan yang belum dia ketahui. Dia hanya dapat mencarinya melalui bantuan dari melihat gambarnya yang tercatat pada resep di atas catatan seni surgawi dari kejadian kosmik. Bahan-bahan dan ramuan yang dibutuhkan untuk meramu cairan pemurni tubuh ditulis di atas baris latihan pernapasan dalam catatan Heavenly Seni Kejadian Kosmik. Namun, tidak ada informasi tentang sifat-sifat masing-masing bahan di dalamnya. Beruntungnya Tang Xiu sangat mengenal sebagian besar materi, yang belum diketahuinya hanyalah tongkat iblis beracun. Jika orang lain yang membabi buta meramu cairan pemurni tubuh, dapat dikatakan bahwa orang itu mungkin akan gagal ratusan kali. Itu karena kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kegagalan dalam meramu cairan pemurni tubuh. Bahkan jika itu adalah Tang Xiu, dia juga tidak dapat mengatakan bahwa dia akan memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam meramu cairan pemurni tubuh. Dia hanya sedikit mengenal khasiat tongkat iblis beracun. Tang Xiu percaya bahwa jika dia benar-benar memahami khasiat tongkat iblis beracun, dia dapat menjamin bahwa dia akan berhasil dalam meramu cairan pemurni tubuh. Dalam beberapa jam berikutnya, Tang Xiu tidak terburu-buru meramu cairan pemurni tubuh dan malah berulang kali meneliti tongkat iblis beracun dengan tekun. Baru setelah 1 jam berikutnya Tang Xiu yakin bahwa ia telah sepenuhnya memahami sifat tongkat iblis beracun dan mulai meramu cairan obat lagi. Merebus saripati darah. Masukkan bubuk Star Spirit Grass dan esensi biji giok hijau. Memasukkan organ dalam dan daging. Mengaduk. Menahan napas. Menutup pori-pori. Melindungi kelima indera. Melakukan semua langkah dalam prosedur yang menyeluruh dan teratur. Waktu berlalu tanpa disadari. Pikiran dan hati Tang Xiu sepenuhnya melayang di udara, tak terganggu dan berdebar kencang. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari anggur setan beracun di tangannya, menyebabkan jantungnya melambat setengah detak. Dalam keadaan hampir tidak sadar, Tang Xiu membuka matanya. Cairan obat dalam ketel telah berubah menjadi warna keemasan dan mengeluarkan aroma yang eksotis dan menyegarkan. Apakah aku berhasil? Sambil menatap cairan obat itu dengan lesu sejenak, dia menyadari bahwa ketakutan akan meledaknya cairan itu tidak terjadi. Warna cairan obat itu sama persis dengan yang ada di catatan, menyebabkan mata Tang Xiu terbakar dengan cahaya yang mendidih dan panas. Tang Xiu tidak menyadari bahwa pakaiannya telah basah oleh keringat saat ini, karena butiran-butiran keringat juga telah meresap di dahinya. Dia seperti seseorang yang telah tenggelam dan baru saja diangkat dari air. Bab 49, Tahap Puncak Penempaan Vitalitas. Dalam sekejap setelah berhasil meramu cairan pemurni tubuh, Tang Xiu terbangun. Ia mengeluarkan plester termodulasi yang sudah disiapkan yang terbuat dari esensi batu giok hijau dan mengoleskannya ke tubuhnya. Tang Xiu dengan hati-hati menyebarkan plester di tubuhnya dengan hati-hati agar tidak ada bagian tubuhnya yang terlewat. Dia terutama mengecat lapisan demi lapisan pada beberapa titik penting di tubuh bagian bawahnya. 10 menit kemudian, Tang Xiu seperti seorang prajurit yang mengenakan baju besi gipsum. Seluruh tubuhnya, dari atas hingga bawah, sepenuhnya ditutupi oleh gips yang terbuat dari sari batu giok hijau dan tidak ada satu titik pun yang terlewat. Pada saat yang sama, sensasi dingin dan sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan nyaman itu bahkan hampir membuat Tang Xiu mendesah. Akan tetapi, saat dia melihat cairan pemurni tubuh yang sedang mendidih, secercah keraguan dan ketakutan melintas di mata Tang Xiu. Tubuhku terlalu lemah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan baptisan dahsyat dari cairan pemurni tubuh ini. Untungnya, setelah jiwaku menyatu, aku secara tidak sengaja mampu mengolah seni surgawi asal kosmik dan meningkatkan tubuhku secara signifikan. Kalau tidak, hidupku bisa langsung berakhir. Sepertinya aku minum terlalu banyak saripati darah ular piton 2 malam yang lalu. Semakin banyak obat yang menarik, semakin kuat khasiatnya.
Sesaat sebelum dia memasuki ketel uap, berbagai pikiran terlintas dalam benak Tang Xiu. Namun, Tang Xiu menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari kesengsaraan ini. Dia menutup matanya, mengatupkan giginya, dan dengan tegas memasuki ketel uap. Satu kaki. Kaki lainnya. Setengah tubuhnya. Seluruh tubuh. Ketika Tang Xiu telah tenggelam dalam cairan obat, dia mendengar suara ledakan keras. Seolah-olah darah ular piton di dalam tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan api yang berkobar menyembur keluar dari mulutnya. Tang Xiu membuka mulutnya sejenak dan menelan cairan pemurni tubuh berwarna emas ke dalam perutnya. Aku tidak boleh Rasa sakit yang tajam menjalar dari mulut dan rongga mulutnya saat Tang Xiu tanpa sadar ingin melompat keluar dari ketel uap. Pada saat berikutnya, Tang Xiu tertegun karena plester esensi batu giok hijau tiba-tiba mengeras. Tepat ketika dia ingin bergerak, dia terkurung oleh gipsum dan bahkan tidak dapat melakukan gerakan apapun atau melompat keluar dari ketel uap. Setelah menenangkan dirinya, Tang Xiu diam-diam senang karena dia tidak melompat keluar dari ketel. Jika Tang Xiu tidak berhati-hati dan melompat keluar dari ketel uap beberapa saat yang lalu, dia pasti perlu meramu cairan pemurni tubuh lagi. Dan ini bukanlah tugas yang mudah. Yang terpenting adalah bahan-bahan dan ramuan untuk meramu cairan pemurni tubuh pada dasarnya telah habis. Tang Xiu tidak memiliki cara apapun untuk segera menemukan semua bahan dan ramuan untuk cairan pemurni tubuh. Oleh karena itu, jika dia melompat keluar dari ketel, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunda untuk sepenuhnya melewati tahap vitalitas dan penempaan tubuh. Berbekal pelajaran dari kejadian hampir loncat keluar dari ketel uap, Tang Xiu mulai meningkatkan kewaspadaannya sambil bernapas dengan tenang dan tidak berani lagi memikirkan hal yang mengganggu. Meskipun raut wajah Tang Xiu saat itu tenang, tetapi otot-otot wajahnya mulai menegang saat raungan kesakitan keluar dari tenggorokannya. Nyeri. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Meskipun tubuhnya dilindungi oleh gipsum esensi batu giok hijau, Tang Xiu masih merasakan tulang-tulangnya ditusuk dan dikikis oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakitnya sangat menyakitkan, sampai-sampai dia bahkan berharap bisa mati. Kata-kata tidak dapat menggambarkan rasa sakit yang luar biasa ini. Rasa sakit itu tidak hanya terasa di permukaan tubuhnya, karena darah ular piton itu ada di dalam tubuh Tang Xiu, dia merasa seperti ada api yang berkobar membakar di dalam tubuhnya, membakar semua organ dalamnya dan membuat darahnya mendidih. Tang Xiu juga berpikir untuk mengalihkan perhatiannya, tetapi rasa sakit di dalam dan luar tubuhnya bagaikan gelombang pasang yang tak pernah berakhir, membuatnya tidak mampu mengalihkan perhatian sedikit pun ke tempat lain, apalagi berlatih seni surgawi kejadian kosmik dalam kondisi seperti ini. Untungnya, Tang Xiu sudah lama memiliki seni surgawi asal kosmik dan memiliki semacam pendekatan dalam mempraktikannya. Dia telah menghabiskan waktunya untuk melafalkan dan mempelajari seni surgawi asal kosmik di dunia abadi dengan sangat gila selama bertahun-tahun, sampai-sampai itu menjadi naluri tubuhnya. Dia bahkan tidak perlu mengendalikan tubuhnya secara sengaja untuk mempraktikkan metode kultivasi ini. Sama seperti ras dewa dan ras iblis yang mampu mengolah kemampuan khusus mereka yang sempurna pada saat yang sama. Seni surgawi asal kosmik bukan hanya metode kultivasi untuk mengolah indera ilahi seseorang, tetapi juga metode kultivasi pemurnian tubuh yang kuno dan kuat. Seni surgawi dari kejadian kosmik, melalui anggota tubuh dan gerakan tubuh, akan melembutkan dan merangsang tubuh. Gerakan-gerakan ini, termasuk meremas, menjepit, melipat, membengkokkan, mengetuk, memutar, dan gerakan-gerakan lainnya akan melembutkan dan menstimulasi setiap bagian tubuh, baik yang besar maupun yang kecil, dan pada akhirnya membentuk tubuh seperti tubuh ras iblis. Yang tak kalah pentingnya, selain anggota tubuh dan gerakan tubuh, dalam menjalankan metode kultivasi ini juga dibutuhkan obat-obatan yang sesuai. Tang Xiu kini sedikit senang karena ia tidak lalai untuk menempa tubuhnya. Oleh karena itu, ia sudah terbiasa dengan rasa sakit ketika ia menempa tubuhnya sebelumnya. Kalau tidak, ia bisa saja tenggelam dalam penderitaan menyakitkan yang tak terduga ini dan langsung pingsan di dalam ketel uap. Setelah beberapa waktu berlalu, keringat mengalir keluar dari tubuh Tang Xiu sementara jiwa dan pikirannya juga menjadi kacau.
Gipsum esensi batu giok hijau yang menutupi tubuh Tang Xiu mulai mencair sedikit demi sedikit dan kemudian terlepas. Kulitnya, yang terkena cairan obat yang mendidih, berubah menjadi merah tua, membuatnya tampak seperti udang yang dimasak. Energi yang ganas dan kuat mengamuk di dalam tubuh Tang Xiu saat organ dalam dan uratnya hampir habis dan rusak. Namun, pada saat yang sama, energi aneh membungkus urat dan organ dalam yang rusak itu saat energi itu dengan cepat memperbaiki, memperbesar, dan memperkuatnya. Di tengah-tengah penghancuran, pembangunan, dan penguatan yang tak terkendali, musik yang tersusun dari suara-suara serak dan sedih keluar tak terkendali dari tenggorokan Tang Xiu. Tiba-tiba, bahkan tanpa menyiapkan kekuatan mentalnya, Tang Xiu telah memasuki kondisi kultivasi saat otot-otot yang terpelintir ekstrim di wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Tang Xiu bahkan tidak menyadari bahwa, saat dia memasuki kondisi kultivasi, bulan malam itu sedang dalam kondisi paling terang, karena dia sedang duduk di halaman sambil bermandikan cahaya bulan. Bulan bersinar terang dan menyilaukan, sementara bintang-bintang memenuhi langit luas bagaikan kicauan burung dan harum bunga-bunga yang mengiringi musik ceria yang berkibar. Tiba-tiba, dari ratusan juta mil jauhnya di ujung kubah langit, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang seperti kembang api yang mekar. Hujan turun dari langit di atas kota gerbang selatan saat menyelimutinya sepenuhnya. Bersambung ke episode 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.